Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Iya, kenapa? Mau tapping yang rapi Ya Allah, lah. emang belum rapi. Nih, brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring. Nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka Kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. Setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum? Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di PJJ IPA hari ini di hari Kamis tanggal 5 November 2020. Sebelum kita memulai PJJ kita, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Silakan berdoa dimulai. Oke, selesai. Kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu ya. Kalau minggu lalu itu tentang apa? Yang minggu kemarin babnya masih ingat nggak? Coba Kaila, Juita, Alfat, Siti, Zikri. Coba siapa yang masih ingat materi kemarin tentang apa kita bahasnya? Apa Zikri? Lupa. Siapa yang ingat? Ayo, materi kemarin, minggu kemarin apa? Oke, bagus Juita, tentang listrik statis ya. Listrik yang tidak bergerak. Nah, kita akan lanjutkan materi kita, tapi yang berhubungan dengan listriknya sendiri, yaitu sistem saraf ya, yang ada di dalam tubuh kita. Coba kita lihat videonya dulu. Sebentar ya. Oke, sistem saraf bisa kelihatan nggak tulisannya? Sudah kelihatan? Oke, sistem saraf. Coba sebelum kita mulai ke sistem saraf, apa sih gunanya sistem saraf itu di dalam tubuh kalian? Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak kata-kata sistem saraf? Pasti pernah dong. Itu gunanya untuk apa sih? Untuk mengalir darah ke seluruh tubuh. Zikri kenapa Zikri? Kamu jawabnya kayak ini, ngantuk. Ya, sistem saraf itu berfungsi untuk menerima rangsangan. Maksudnya rangsangan apa sih? Contohnya, kalau kamu misalnya kepentok bangku misalnya, itu apa yang kamu lakukan? Diem aja atau teriak atau gimana biasanya? Kalau tiba-tiba kamu lagi jalan kepentok bangku atau ketusuk benda tajam atau apa yang kamu lakukan biasanya? Coba, biasanya ngapain? Coba dinyalain itunya, kolom mute-nya. Siapa yang bisa jawab? Kenapa Juita? Sakit. Sakitnya gimana? Ngapain? Apa sakitnya diem aja meringis doang atau sok cool? Kalau Zikri biasanya sok cool tuh ya kalau kena ini ya. Jadi kalau misalnya kalian terkena sesuatu atau misalnya tertusuk pisau atau kena kaca atau kena benda-benda tajam atau
pokoknya yang berbenturan dengan tubuh kamu atau kulit kamu, pasti kalian langsung teriak kan, atau langsung kaget, atau kalian dikagetin sama teman kamu, pasti langsung ini dong, langsung misalnya langsung apaan sih, kaget nih gue gitu kan, misalnya nggak diem aja. Nah, berarti kalau misalnya masih teriak atau masih respon, berarti sistem saraf kalian di dalam tubuh kalian itu masih normal, ya. Tapi kalau kalian kena sesuatu benda atau ke pentok meja atau apa, diem aja, berarti ada yang salah sama tubuh kalian, ya, atau saraf kalian. Kenapa sih, Kri? Kalau nggak tahan. Kalau nggak tahan? Oh, latah. Kalau latah beda lagi. Itu karena dari sananya udah seperti itu. Tapi kalau misalnya refleksnya bukan latah ya, beda. Jadi itu yang mengatur adalah sistem saraf kalian yang berguna untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat, di mana saraf pusat itu ada 2, yaitu otak, ya. Otak kalian, makanya otak itu merupakan organ yang paling vital di dalam tubuh kita, ya. Otak dan sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang belakang, ya, makanya kalau kalian bercanda atau main-main sama teman kamu tuh nggak boleh asal keplak bagian punggung belakang, karena di situ banyak saraf. Bisa dilihat gambarnya itu, ya. Itu di gambarnya. Ini adalah saraf-saraf yang yang saraf pusat, ya. Di sini ada otak, ya. Ini walaupun kecil tapi dia itu merupakan komponen paling penting di dalam kegiatan kalian. Ya, kalau misalnya otaknya udah mati, otomatis tubuh kalian juga semuanya akan mati. Ya, otak dan jantung itu salah 2 dari organ yang paling vital dalam tubuh. Kalau misalnya paru-paru kalian bermasalah, masih bisa beraktivitas atau masih bisa hidup lah, ya. Kalau misalnya otaknya udah rusak, pasti kalian hidupnya akan bermasalah, atau misalnya error, atau ada yang misalnya tidak bisa merespon, atau pokoknya kalau otaknya udah bermasalah itu kalian hidupnya nggak bisa lancar, ya. Oke, selanjutnya kita lanjut videonya. Nah, ya, semuanya akan disampaikan ke otak kalian lalu disalurkan ke seluruh tubuh. Oke. Selanjutnya, coba gambar apa ini? Ada orang yang menempelkan tangannya ke atas lilin, ya. Jadi kalian kalau misalnya menempelkan tangan kalian ke atas lilin, terus tiba-tiba kalian langsung bilang panas gitu, nggak mungkin kan kalian bilang dingin banget, kan nggak mungkin, berarti nggak normal kalau kayak gitu, ya. Berarti kalau kalian masih bilang langsung aduh panas banget, atau kena api kalian bilang panas, berarti otak kalian masih normal, ya, nggak bermasalah. Tapi kalian kalau misalnya kena api tapi loadingnya lama, misalnya 1 menit kemudian baru bilang kok panas ya, ya berarti ada yang error sama otak kalian, ya, seperti itu. Jadi ini fungsi dari sistem saraf. Di sini ada yang namanya input sensori, yaitu fungsinya untuk menerima rangsangan, namanya sensori. Ingat-ingat ya, kalau yang menerima rangsang namanya saraf sensori, dan dia ini nanti akan meneruskan ke otak dan sumsum tulang belakang, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ya, ini akan disampaikan ke otak. Lalu di sini ada integrasi, yaitu otak dan sumsum tulang belakangnya akan mengolah. Jadi kalian pas tangan kalian nempel di lilin, lalu si sarafnya itu akan meneruskan ke otak. Nah, di otak dia akan diolah, ini panas atau dingin, ya. Ya, kalau misalnya otaknya masih normal pasti langsung menyampaikan oh ini panas nih. Lalu setelah itu motoris akan membawa lagi ke tangan kalian.
ya, mengantarkan impulsnya ke efektor atau organ-organ yang menerima panas tadi, yaitu di sini tangan ya. Nah, kemudian tangannya langsung bilang, Waalaikumsalam. ya, Febrian, kenapa Febrian? Mau jelasin Febrian? Oke, lanjut. Kemudian jadi kesimpulannya apa tadi? Pertama, ada sensorik ya, ada saraf sensorik, lalu ada integrasi. Kemudian yang ketiga adalah motoris. Ingat-ingat ya, apa yang pertama coba? Tadi sensorik, terus kemudian habis sensorik integrasi, kemudian terakhir adalah motoris. Bagus ya. Jadi ada 3 tahapan dalam menerjemahkan rangsangan yang kita kita dapat ya dari lingkungan. Oke, selanjutnya kita lihat video selanjutnya. Tadi ya. Nah, sistem saraf dibagi menjadi 2 bagian yang utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Apa sih sistem saraf pusat? Berarti sistem saraf pusat adalah sistem saraf yang mengatur semua gerakan kita secara sadar. Jadi yang kita sadari itu yang diatur oleh sistem saraf pusat. Tapi kalau saraf tepi nanti kita bahas bedanya apa. Oke. Nah, tadi yang Ibu bilang ya, kalau sistem saraf pusat itu lokasinya terletak di bagian tengah tubuh. Ini nih, dari sini sampai atas, dari tulang punggung kamu ya, yang bawah sampai ke otak. Itu yang dinamakan sistem saraf pusat. Jadi harus namanya pusat, berarti pusat itu kan di tengah. Ya kan? Pusat itu di tengah, berarti yang letaknya di tengah-tengah tubuh kalian, yaitu dari tulang punggung kalian sampai ke otak kalian. Itu yang namanya sistem saraf pusat, yaitu ada susum tulang belakang dan otak. Oke, selanjutnya kalau sistem saraf tepi berarti bedanya? Kalau sistem saraf tepi, nah ini yang di samping-sampingnya ini, ya, berada di seluruh bagian tubuh, ada di tangan, ada di tubuh kalian, pokoknya di seluruh tubuh kalian. Itu namanya sistem saraf tepi, ya, kecuali otak dan sumsum tulang. Pokoknya di seluruh tubuh kita itu semuanya ada yang namanya saraf tepi. Jelas ya maksudnya ya, bedanya sistem saraf pusat sama tepi, jelas ya? Sampai sini jelas? Kalau udah jelas kita lanjut. Jelas ya? Oke, jadi ulang lagi. Sistem saraf pusat itu adalah sistem saraf yang letaknya di bagian tengah tubuh. Ini ada si sumsum tulang belakang dan otak. Kalau sistem saraf tepi itu berada di seluruh bagian tubuh kecuali sumsum dan otak. Jelas ya? Oke. Ini kalau mau di screenshot aja ya, kalau untuk belajar. Oke, lanjut. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Masih ingat kelas 7 pernah dibahas tentang jaringan? Masih ingat nggak? Lupa. Iyalah, minggu kemarin materinya apa aja udah lupa ya, apalagi kelas 7 ya. Ya, oke. Ibu bahas sedikit ya tentang jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel saraf. Nah, jaringan itu nanti akan membentuk yang namanya apa? Yang namanya jaringan akan membentuk suatu organ.
nanti organ akan membentuk suatu sistem organ. Nah, di mana ini akan terbentuk sistem, salah satunya adalah sistem saraf yang mengatur semua kegiatan kalian, ya. Kalian mendengar seperti ini itu ada campur tangan dari si sistem saraf, ya Zikri ya. Tidur Zikri, emang ibu lagi dongeng Zikri? Ya dengerin, disimak. Kalau bisa dicatat, di ini ya, di screenshot biar kalian tuh bisa baca lagi ya. Oke, sistem saraf ini dibangun oleh jaringan saraf ya. Nantinya dia akan mengatur semua kegiatan kalian, makan, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh diatur oleh sistem saraf. Kalau sistem saraf kalian ada yang rusak satu aja, itu kalian bakalan kegiatan kalian sehari-hari nggak akan normal. Misal di otak ada yang sarafnya putus satu kabelnya. Jadi bayangin kalian itu kalau saraf itu adalah sekumpulan kabel-kabel ya, kabel listrik tuh kan yang ribet banget kan kalau misalnya banyak aliran-aliran listriknya. Sama di tubuh kita juga ada yang namanya listrik. Nah, listrik itu disampaikan atau dialirkan oleh si saraf ini. Kalau kabelnya satunya rusak, otomatis listriknya nggak bakal nyampe kan ke tubuh kalian. Ngerti nggak maksudnya permisalannya? Jadi kalau di rumah kalian banyak kabel, nah di dalam tubuh kita tuh ada juga kabel, namanya sistem saraf. Kalau misalnya kabelnya ada yang error atau ada yang putus, digigit tikus misalnya, otomatis listriknya nggak bisa tersalurkan kan, sama seperti saraf ya. Jadi kalau saraf kalian ada yang rusak satu aja atau ada yang putus satu, otomatis kalian bisa terganggu aktivitas sehari-hari. Misal jadi lumpuh atau jadi kena stroke ya, bisa ada yang jadi kayak orang gila misalnya. Itu kan karena ada saraf yang terputus ya. Jadi kalian harus menjaga sistem saraf kalian supaya tidak terputus ya. Nah, ini neuron membawa atau mengantarkan impuls. Nah, yang membawa atau yang mengantarkan rangsangan kalian dari luar itu namanya neuron. Sedangkan glia itu adalah pendukung neuron, istilahnya pembantunya neuron itu namanya glia, bukan gila ya, glia. Ya, jadi neuron itu yang istilahnya rajanya atau yang menyampaikan, kalau glianya itu yang mendampingi neuron. Oke. Selanjutnya, sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Nah, ini neuron ya. Kita bahas neuron. Nih ya, bentuknya kayak apa nih kalau dilihat ya, ini ada tangkainya, ini ada kayak badannya, ini rambut-rambutnya. Oke, kalian perhatikan ya. Nah, itu yang rambut-rambut itu namanya dendrit. Selanjutnya itu yang nyala itu kelap-kelip itu badan sel. Ya, badan sel ini di tengah-tengahnya ada merah-merah, ini namanya nukleus ya, yang mengatur jalannya si saraf. Ini satu sel ya. Ini satu sel saraf. Berarti di dalam tubuh kita tuh ada miliaran sel saraf. Nah, ini salah satunya. Bentuknya seperti ini. Jadi di dalam tubuh kita tuh ada banyak yang seperti ini bentuknya, kayak kabel ya. Selanjutnya, nah ini yang warna hijau namanya akson. Ya, ini namanya akson. Dari ujung sini ke ujung sini namanya akson, mengantarkan impuls ke sel-sel neuron. Tadi kan yang si dendrit ini dia menerima rangsang, kemudian masuk ke badan sel. Dari badan sel diteruskan ke akson. Ya. Kemudian setelah akson ada yang namanya ini ya. Ini versi lengkapnya itu ada dendrit, yang bagian utamanya ada dendrit, ada badan sel, dan ada akson.
Silakan kalian screenshot dulu ini, karena nanti tugasnya akan berhubungan dengan gambar ini. Screenshot dulu ya. Silakan Jikri. Screenshot dulu Jikri. Iya Bu. Sudah di screenshot? Oke, sudah ya. Kita lanjut. Jadi ada tiga komponen utama dari neuron atau sistem sel saraf. Itu ada dendrit, badan sel, dan akson. Nah, ini macam-macam bentuk dari neuron atau sel saraf ya. Bentar dulu, bentar. Oke, yang pertama ada neuron motorik. Motor, ingat aja motor. Motor itu fungsinya untuk membawa atau mengantarkan sinyal saraf ke otak. Bukan ke otak, ke organ tubuh atau efektor yang menerima rangsangnya. Ya, jadi dari otak itu akan dibawa oleh si motorik. Ini namanya sel saraf motorik. Ya, oke. Ingat-ingat ya, sel neuron motorik atau ingat aja motor berarti membawa rangsangan dari otak ke sel tubuh atau organ tubuh yang menerima rangsang. Kemudian ada yang namanya, tadi apa, sensorik? Masih ingat nggak? Yang awal tadi sensorik, kan ada 3 tuh, ada sensorik, integrasi, sama motorik. Nah kalau sensorik tadi fungsinya untuk menerima rangsang. Jadi kalau misalnya kalian kena panas, nah itu yang membawa atau yang menerima itu si sensorik. Ya, sensorik membawa ke otak, dari otak dibawa oleh motorik. Ingat-ingat ya. Jadi urutannya ada sensor menyensor si rangsangan, kemudian ke otak, kemudian motor membawa dari otak ke seluruh tubuh kita. Oke. Selanjutnya kita sambil dibaca. Ini bentuknya sensorik tuh badan selnya di tengah. Lalu ada neuron intermediate atau yang tadi namanya integrasi. Ya, integrasi atau yang di antara sel motorik dan sensorik, membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem pusat. Jadi urutannya yang pertama adalah apa dulu tadi? Sensorik. Habis sensorik apa coba? Habis sensorik intermediate. Habis intermediate baru motorik ya. Jadi sensorik yang menyensor atau yang menerima rangsang, lalu ada intermediate yang membawa impuls di otak itu, yang di otak itu ada sarafnya juga. Lalu setelah intermediate lalu dibawa ke seluruh tubuh oleh si motor, yaitu motorik ya, yang berfungsi untuk membawa ke tubuh kalian. Nah, kalian baru deh habis itu mengucapkan, oh panas, aduh sakit. Nah itu karena ada 3 sel saraf itu yang berperan dalam tubuh kalian. Oke, selanjutnya ini gambarnya seperti ini ya, jadi di ujung semua. Nah kalau ini berdasarkan bentuknya, jadi bentuknya nggak kayak yang awal tadi, nggak semuanya seperti itu. Ada yang di tengah, ada yang bentuknya bukan telur ceplok ini ya, mirip telur ceplok tapi bukan. Ini adalah badan sel. Ada yang badan selnya di tengah, ada yang kakinya banyak, itu dendrit ya. Ini dendritnya banyak, ada yang di ujung, macam-macam. Selanjutnya nah ini yang bipolar, akson, dendrit. Jadi terdiri dari 1 akson, 1 dendrit. Yang kedua multipolar, itu dendritnya banyak, aksonnya cuma 1. Ini seperti kayak sapu ya bentuknya ya. Ada unipolar, itu memiliki 1 akson dan bercabang. Kalau ini anaksonik, itu dendrit doang tapi
Oke. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson mengantarkan impuls saraf yang disebut dengan potensial aksi. Ya, jadi yang berfungsi sebagai penghantar impuls itu adalah namanya akson ya dalam sel saraf itu sendiri. Nah, ini di dalam aksonnya. Coba dibaca dulu ya. Pada kondisi biasa, akson tidak mengantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan bagian luar. Kayak kemarin listrik statis ada yang namanya muatan positif, ada yang muatan negatif ya. Itu sama seperti di dalam akson ya. Ada yang bermuatan negatif, ada yang bermuatan positif. Tapi yang di bagian dalam akson itu lebih bermuatan negatif dibandingkan bagian luarnya. Oke, ini ya dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Tuh lihat gambarnya ya sini ya. Jadi adanya tarik menarik. Selanjutnya, ketika saluran ion Na+ terbuka, lagi. Oke. Nah, ini saluran ion Na+ terbuka dan ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson, lalu bagian dalam akson menjadi positif. Jadi tukeran ya. K+-nya keluar, Na+-nya masuk. Ini seperti ini tuh ya. Bisa kelihatan ya. Yang hijau itu Na, yang merah itu K. Oke, seperti itu. Ini oke. Kemudian kita lanjut kembali ke sistem saraf lagi. Oke. Ini Triwiratni siapa ya? Nggak kelihatan mukanya. Oke, lanjut. Nah, ini ada Saya, Bu. siapa namanya? Namanya siapa? Oke. Sebelum kita bahas kembali tentang sistem saraf, Ibu akan review dulu yang tadi Ibu jelasin ya. Tadi yang pertama, sel saraf itu ada berapa macam? Ada berapa macam? 3. Ada? 3. Apa aja? Coba satu orang sebutin. Sensorik. Apa? Apa Saril? Sensorik. Intermediate, integrasi ya. Yang ketiga, motorik. Coba ada yang tahu nggak sebelum Ibu jelasin, ada yang tahu nggak perbedaan antara gerak refleks dengan gerak normal? Gerak refleks itu yang misalnya kalian kena tiba-tiba lagi jalan kena pecahan kaca terus langsung
kakinya langsung dinaikkan atau langsung teriak, itu refleks. Kalau gerak sadar itu misalnya kalian makan, kalian minum, kalian ngomong, itu namanya gerak normal. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Apa yang membedakan dalam sistem sarafnya atau dalam kerja sarafnya? Kalau refleks tiba-tiba Bu. Kalau refleks tiba-tiba, apa yang berperan di dalamnya, Zikri? Yang berperan saraf apa aja? Coba urutannya. Kan tadi ada 3 tuh, ada sensorik, integrasi, motorik doang, sensoriknya enggak. Apa coba? Sensorik apa sensorik kemana? Intermediate-nya di mana? Di otak apa di sumsum tulang? Ya, itu kalau refleks di sumsum tulang. Kalau misalnya yang normal itu harus lewat otak. Ya, jadi bedanya itu aja. Kalau misalnya yang refleks itu dia tidak melewati otak. Ya, kalau misalnya gerakan normal kayak kalian nulis, ini kayak gini dengerin, terus kalian ngomong, itu melewati otak. Ya, jadi ada tahapan melewati otaknya. Oke. Terus kemudian tadi ada bagian-bagian dari sel saraf apa aja coba? Satu orang coba sebutin. Badan sel. Apa lagi? Akson. Satu lagi apa? Dendrit. Coba fungsinya dendrit buat apa? Dendrit fungsinya buat apa tadi? Lupa. Dendrit yang kayak rambut-rambut, kayak serabut-serabut yang ada di samping-samping badan sel, itu buat apa itu? Ingat nggak? Untuk menangkap atau menerima apa, Uji? Menerima rangsangan Bu. Menerima rangsangan. Kalau misalnya akson. Tadi buat apa akson? Mengantarkan rangsangan ke tubuh. ya, itu akson. Bagus ya Saril ya. Oke, ini sistem saraf. Tadi kalau misalnya apa sih yang kenapa kita hari ini bahas sistem saraf? Apa yang berhubungan sama sistem saraf sama materi yang kemarin? Coba. Listrik statis. Ya, karena sama-sama mengantarkan arus listrik, ya, arus listrik negatif dan arus listrik positif, ya. Oke, coba dilihat dong mukanya. Ibu pengen lihat muka kalian yang ganteng-ganteng. Coba dilihat nih, Sahril, terus Jazuli, Zikri, tapi nggak pakai seragam Zikri. Tiduran Zikri, enak banget ya. Sampai tidur ya Zikri ya. Mana nih mukanya nih? Ini Farozi ya, Farozi mukanya. Farozi jangan di dalam gua Farozi. Diterangin dikit. Coba mana mukanya? Biar kelihatan semua. Lihat. Nah, ada Ebi tuh, ada Wildan. Yang lain mana nih mukanya nih? Belum pada mandi ya, jadi pada malu ya kelihatan mukanya. Oke, sekarang langsung ke tugas ya. Nih Bu udah catat semua yang sudah hadir hari ini. Yang pasti Ibu kasih nilai plus untuk kalian yang sudah hadir di Google Meet hari ini, ya. Oke, sekarang kalian catat tugasnya di buku kalian ya, biar nggak lupa. Soal yang pertama, udah siapin bukunya belum? Udah jadi gua aja Bu. Hah? WA? Nggak bisa. Biar yang ngumpulin duluan dia yang nilainya paling bagus ya.
Oke, yang pertama tulis. Jikri duduk, Jikri. Duduk dulu biar fokus, Nah, dah. Oke, yang pertama sebutkan jalannya rangsangan, gerak refleks dan gerak normal. Itu yang pertama ya, soalan pertama ya. Sebutkan urutan atau jalannya gerak refleks dengan gerak normal atau gerak sadar. Terus yang kedua, gambarkan struktur dari sel saraf. Gambarkan struktur dari sel saraf. Kenapa, Oji? Gambarkan struktur sel saraf beserta bagian-bagiannya ya, dan fungsinya. Dah. Yang mana nomor 2? Yang nomor 1 tadi jelaskan jalannya gerak refleks dan gerak normal atau gerak sadar. Terus yang kedua, gambarkan struktur sel saraf beserta bagian-bagian dan fungsinya. Itu gambar, Bu. Di buku tulis. Kemudian kalau sudah selesai, ditandatangani orang tua. Di mananya, Bu, tanda-tanda? Ya di bawahnya lah, di bawah itunya kerjaan kalian. Lalu nanti Ibu share linknya ya, link pengiriman soalnya. Jelas ya, nanti yang ngumpulinnya, nanti kan ada waktu pengumpulannya. Kalau misalnya sudah yang pertama atau yang paling duluan ngumpulin itu yang nilainya paling bagus. Semakin lama ngumpulin semakin berkurang nilainya. Oke? Jangan lupa dikasih nama ya jawabannya ya. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Sampai di sini dulu materi kita tentang sistem saraf. Sama ya, udah. Semuanya juga kangen ya. Oke, kita akhiri dulu materi kita hari ini. Lanjut minggu depan nanti klistik dinamis. Baca-baca dulu ya biar nggak bengong-bengong lagi kayak tadi. Oke? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat, tetap jaga jarak dan jangan lupa sholatnya di 5 waktu dijaga ya. Oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.